البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 125 dari surat Ali Imran yang masih menceritakan tentang kisah tragedi peperangan yang sangat besar, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Sudah kami jelaskan secara globalnya bahwasannya perang Badr terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Berapa jumlah kaum muslimin saat itu yang berperang ikut perang Badr? 313 ya, sampai sekitar 340. Nah, barakallahu fikum, jumlah musuhnya 1000 pasukan. Namun ketika tragedi perang Badar, siapa yang diberikan kemenangan? Orang kufar atau kaum muslimin? Kaum muslimin. Nah, karena saat itu di perang Badar dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, orang kufar Quraisy yang mimpin adalah Abu Jahal, meninggal di ma'rakah tersebut. Pada peperangan perang Badar Abu Jahal meninggal. Nah, barakallahu fikum, Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Nah, dulu kunyahnya sebelum diganti Abu Jahal, kunyahnya apa? Abul Hakam. Mahum insyaallah ya. Nah, kaum muslimin diberikan kemenangan pada perang Badar. Allah Ta'ala turunkan, nah barakallahu fikum, ribuan malaikat, 5.000 malaikat diturunkan untuk membantu perang Badar. Masya Allah, diberikan kemenangan. Orang kufar Quraisy atau orang musyrikin yang terbunuh 70, ya ditawan 70. Kaum muslimin yang terbunuh kurang lebihnya 14. Nah, saat itu. Kemudian setelah itu Abu Sufyan bin Harb mengatur siasat balas dendam. Terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud terjadi pada tahun berapa? Bulan apa? 3 Hijriah bulan Syawal. Namun perbandingan pasukan dengan kaum muslimin sangat jauh. Mereka jauh lebih banyak. Orang-orang musyrikin lebih banyak daripada kaum muslimin. Berapa jumlahnya kaum muslimin pada perang Uhud? Nah, ketika berangkat awal mulanya 1000. Namun di tengah perjalanan orang-orang munafikun yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pulang kembali. Berapa jumlah yang pulang? 300, tinggallah 700. Lawannya padahal banyak mereka. Abu Sufyan bin Harb balas dendam ini ya, ingin bagaimana caranya menang. Akhirnya mengumpulkan sekutu-sekutu, dikumpulkan semuanya. Jumlahnya mereka berapa kemarin? 3.000-an. Masya Allah, perbandingan yang bisa dikatakan jauh. Namun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan kemenangan di awal permulaan peperangan, yaitu ketika mereka masih mentaati perintah Rasulullah SAW, karena Rasulullah mengarahkan agar jangan ditinggalkan Jabal Uhud. Paham ya? Diarahkan sebelumnya letak-letak bagaimana taktik berperang, kemudian mana saja yang perlu dijaga ketat. Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan Jabal Uhud. Tapi ternyata ketika mereka melihat kemenangan yang pertama mereka lakukan awal peperangan, melihat mereka sudah lari kocar-kacir, kemudian ghanimah ditinggalkan. Akhirnya mereka apa? Ada salah satu di antara mereka yang memanggil, ya kaum, ghanimah, ghanimah. Wahai kaum, ini ada ghanimah ini. Ada ghanimah. Akhirnya yang di Jabal Uhud tadi kaum muslimin malah turun ke bawah. Turun ke bawah, nyerbu ghanimah tadi. Ternyata orang musyrikin mereka mengatur siasat. Mereka mutar balik menguasai Jabal Uhud. Dari situlah kaum muslimin dibantai. Bahkan Rasulullah aja enggak terlepas dari apa?
Nah, barakallahu fikum, luka di perang Uhud tersebut. Di perang Uhud mereka menang. Mereka bangga. Bahkan setan aja ada yang ikut bersama mereka. Nah, hingga menyebarkan syubhat atau isu bahwasanya Muhammad meninggal. Bahwasanya Rasulullah meninggal. Akhirnya kekuatan kaum muslimin terbengkalai. Kekuatan kaum muslimin terbengkalai dan itulah ujian yang Allah Taala berikan kepada kaum muslimin saat itu. Namun ikhwan fillah, azza wa jazakumullah, yang namanya peperangan seperti itu keadaannya kadang menang, kadang kalah. Namun kemenangan yang Allah Taala berikan kepada kaum muslimin di perang Badar tentunya kemenangan sangat luar biasa. Na'am, nasallahu salamatal afiyah. Kita lihat qala Allah Ta'ala ayat yang ke-126, perhatikan baik-baik. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan tidaklah yang Allah Ta'ala jadikan untuk kalian berupa pertolongan, melainkan itu adalah apa? Kabar gembira untuk kalian. Di pertolongan ketika perang Badar itu ada kabar gembira untuk kalian dan untuk menenangkan hati-hati kalian. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan tidaklah ada pertolongan kecuali munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Ta'ala, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi pertolongan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau Allah Ta'ala sudah menolong seorang hamba, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau sudah menghinakan seorang hamba, pasti siapa lagi yang akan menolong kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Naam, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah Ta'ala menolong kalian, enggak ada satu pun yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah menghinakan kalian, siapa lagi yang bisa menolong? Enggak ada. Pertolongan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, qala al-mufassirun, perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Asabahumullah wa ma ja'alallahu hadzal imdada bil malaikah illa busyra lakum yubashshirukum biha wa litatma'inna qulubukum. Dan tidaklah yang Allah Ta'ala jadikan berupa pertolongan dengan didatangkan para malaikat yang banyak tersebut, kecuali itu adalah busyra lakum, kabar gembira untuk kalian, yang Allah Ta'ala berikan kabar gembira kalian dengan pertolongan tersebut. Dan fungsi tujuannya adalah untuk menenangkan hati-hati kalian. Watatibu wa'dillahi lakum, dan agar kalian pun apa? Na barakallahu fikum, merasa tenang dan lapang dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kalian. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil ladzi la yughalab. Dan tidaklah ada pertolongan kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan. Siapa yang berani mengalahkan Allah Ta'ala? Enggak ada. Nanti ayat yang berikutnya mengenai masalah riba saja. Orang kalau enggak meninggalkan riba, walaupun sekecil apapun, hati-hati, ancamannya ditantang. Yang nantang bukan sembarangan, perang melawan Allah dan Rasulnya gara-gara riba, bayangan itu. Jadi perkara riba bukan perkara sepele ya. Kelihatannya dipinjamkan uang sekian-sekian enggak ada bunga, tapi bunganya cuma 0,02%. Enggak tahu berapa 0,02%. Intinya kalau enggak bunga ya udah enggak usah bunga, enggak usah pakai bunga-bungaan. Kok masih pakai 0,02? Apa itu? Paham ya? Allah musta'an. Jadi nanti ada pembahasan ayat masalah pinjam meminjam. Masalah tragedi ribawiyah itu sangat berbahaya sekali. Kalau tobat silakan. Kalau kok sudah tahu hukumnya mengulangi, kumandangkan peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Perangnya melawan Allah dan Rasulnya. Kita enggak terasa, tapi kehidupan kita sempit, enggak tenang. Uang banyak melimpah, tapi riba. Hati-hati, kita lihat nanti. Nah, barakallahu fiikum. Qala al-mufassirun asbahumullah al-hakimu fi tadbirihi wa fi'lihi. Yaitu zat yang maha bijaksana terhadap pengaturannya dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Semuanya bijaksana, semuanya teratur, tidak pernah bertabrakan yang namanya malam dan siang. Silih berganti, begitu datang siang hilang malam. Begitu datang malam hilang siang, enggak pernah bertabrakan.
Matahari terbit dari arah mana? Antum? Barat atau utara? Barat? Arah timur. Nah, barat dah kiamat ya. Allah musta'an. Perhatikan baik-baik. Nah, matahari terbit dari arah timur. Enggak pernah bisa dikatakan apa? Bertabrakan atau terbalik kecuali nanti ketika menjelang hari kiamat. Termasuk tanda-tanda hari kiamat di antaranya terbitnya matahari dari arah barat. Naam. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-127, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru ayyakbitahum fayanqalibu khaibin. Tujuannya kenapa Allah Ta'ala menolong kaum muslimin, memberikan pertolongan, diturunkan barakallahu fikum malaikat yang sangat banyak, kemudian diberikan pertolongan bahkan 5.000 malaikat, bayangkan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang kufar dan membungkam mereka. Itu tujuannya, agar orang kufar mereka sedih dan mereka apa? Binasa, seperti itu. Di perang Badar ya, ingat-ingat ya. Barakallahu fikum. Fayanqalibu khaibin, dan mereka pun berbalik dalam keadaan bangkrut, tidak membawa keberuntungan. Perang Badar bayangkan itu. Jumlahnya kalau kita perhatikan kaum muslimin memang sedikit, cuman Allah Taala tolong. 313 sampai 340-an jumlah kaum muslimin. Mereka 1.000. Bayangkan itu. Bisa dikatakan enggak sebanding, namun di situ diberikan kemenangan yang luar biasa. Allah Taala turunkan pasukan-pasukan dari langit, para malaikat. 5.000 malaikat diturunkan untuk menolong kaum muslimin. Barakallahu fikum, dan Abu Jahal pemimpin mereka terbunuh di situ. Abu Jahal tadi ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan tafsirannya di situ. Wa kana nasrullahi lakum bi badrin liyuhlika fariqan minal kuffari bil qatl. Dan tragedi pertolongan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian di perang Badar, tujuannya untuk membinasakan sekelompok dari kalangan orang kufar dengan pembunuhan tadi itu. Dibunuh. Walaupun kaum muslimin yang syuhada juga sekitar 14 tadi. Barakallahu fikum. Tapi orang kufar 70 terbunuh, 70 ditawan. Perang Badar. Wa man naja minhum minal qatl raja'a hazinan qad daqat 'alaihi nafsuhu yadhhar 'alaihi al-khizy wal 'ar. Al-khizy atau al-khazi? Al-khizy wal 'ar. Artinya apa? Dan yang masih selamat di antara mereka, musuh-musuh Allah kok masih selamat dari peperangan tersebut, mereka pulang dalam keadaan sedih, bayangkan. Pulang dalam keadaan sedih. Dan sempit hatinya, sempit jiwanya karena kalah. Nampak pada mereka kehinaan dan juga istilahnya memalukan. Karena kalah tadi. Barakallahu fikum, perang Badar, dan keutamanya sangat luar biasa ya. Orang-orang yang ikut perang Badar pun mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu di antara mereka yang melakukan sebuah kekeliruan dari kalangan sahabat, tapi karena pernah menyaksikan perang Badar, ikut perang Badar, Allah Taala memberikan rukhsah, keringanan bagi mereka. Allah Taala mengatakan di dalam hadis yang sahih, dinukilkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan sesuka kalian sudah aku ampuni, kata Allah Taala. Maksudnya apa? Keutamaan untuk perang Badar. Orang-orang yang menyaksikan perang Badar, barakallahu fikum, terjadi pada tahun berapa tadi? 2 Hijriah bulan Ramadan. Jangan lupa itu ya, jangan terbolak-balik. Badar baru Uhud. Uhud itu balas dendamnya mereka. Dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya? Sakhr bin Harb. Jangan sampai lupa ya, ini nama-nama yang sering muncul dalam sejarah, barakallahu fikum. Sejarah mengenai peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kemudian berikutnya qala Allah Ta'ala, ayat yang ke 128, karena setelah melihat kejadian seperti itu, Rasulullah sempat ingin mendoakan. Barakallahu fikum, mendoakan sebagian mereka, tapi Allah Ta'ala mencegah dan mengatakan, kita lihat nanti. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Kamu itu wahai Muhammad, tidak ada urusannya sedikit pun untuk mereka. Maksudnya mendoakan untuk mereka
itu kalau enggak diizinkan, enggak dapat kehendak dari Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Namanya karena ada yang masih selamat mereka. Ada yang masih selamat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau seandainya ada di antara mereka yang taubat, Allah taala akan memberikan taubat kepada mereka. Atau Allah taala mengadab mereka yang tidak mau taubat karena mereka itu adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah, "Laisa laka ayyuhar rasul min amril ibadi syai'." Bukan urusanmu. Bukan urusanmu wahai Rasul, perkara hamba-hamba sedikit pun. Jadi Rasulullah SAW saja enggak bisa menguasai perkara hamba kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu dalil yang menunjukkan terkadang Rasulullah melaknat itu pun tidak terlepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dilaknat, si fulan dilaknat, pemakan harta riba dilaknat. Nah, kemudian orang yang menyambung rambutnya dan yang disambung kena laknat. Itu semuanya ketika muncul laknatan dari Rasulullah itu pun tidak terlepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Balil amru kulluhu lillahi ta'ala. Bahkan seluruh perkara urusannya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa la'alla ba'dha haula'il ladzina qataluk, dan semoga bisa jadi sebagian orang-orang yang mereka memerangimu tansyarihu suduruhum, akan lapang dada-dada mereka lil Islam, untuk senang terhadap agama Islam, fa yaslimu, akhirnya mereka pun masuk Islam. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Fayatuballahu alaihim, kemudian Allah taala pun mengampuni mereka. Allah taala mengampuni, menerima taubat mereka. Wa man baqiya ala kufrihi, dan barang siapa yang masih tersisa setelah peperangan itu masih hidup kok di atas kekufurannya, yu'adzibuhullahu fid dunya wal akhirah. Allah taala akan mengadab mereka di dunia dan di akhirat. Bisa dari dzulmihi wa baghyihi, dengan sebab kezalimannya dan juga kejahatannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Adil. Maksudnya kalau ada yang tersisa dari kalangan yang ikut perang Badar, dari kalangan orang kufar kemudian masih hidup, yang mereka taubat, Allah taala terima taubat mereka. Nah, mereka taubat kemudian masuk Islam, diterima taubatnya. Tapi yang mereka tetap dalam keadaan kekufurannya, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala pun akan mengadab mereka sesuai dengan kadarnya yang mereka berbuat kezaliman dan juga berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat yang berikutnya. Ayat yang ke-129, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', wallahu ghafurur rahim. Dan hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Allah taala mengampuni siapa pun yang Allah taala kehendaki dan mengadab siapa pun yang Allah taala kehendaki, dan Allah taala Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa pun yang Allah taala kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Nah, barakallahu fikum, bahkan kalau seorang hamba berbuat dosa yang sangat banyak sekali, setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung pun, kalau dia taubat dengan taubat yang benar, diampuni oleh Allah taala. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum, sebagian orang yang jauh daripada keimanan yang benar, jauh dari agama yang benar, mereka merasa karena sudah banyak dosa yang dilakukan, dia berkeluh kesah. Wah, enggak mungkin diampuni nih. Sudah banyak dosa yang aku bikin. Akhirnya justru bunuh diri. Banyak seperti itu. Bunuh diri, gantung diri, nenggelamkan diri di lautan. Karena apa? Enggak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah taala. Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa, bayangkan. Semua dosa diampuni. Dosa kesyirikan pun diampuni kalau tobat sebelum meninggalnya. Masya Allah, luas sekali ampunan Allah taala. Tapi ingat, syarat-syarat taubat jangan sampai terlupakan. Apa saja syarat taubat, Yusuf? Ikhlas. Apa? Tidak mengulangi. Tepat waktunya, diurutkan biar bagus. Ya, syurut taubah, syarat-syarat diterimanya taubat itu ada dua globalnya. Kembali kepada orang yang bertaubat, kembali pada waktunya. Yang kembali pada orang yang bertaubat, sebutkan
Syarat-syarat taubat diterima. Pertama apa tadi? Ikhlas. Kedua, berazam bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Tiga, apa? Itu nanti masalah waktunya. Orangnya dulu masih kurang lagi. Apa? Antum meninggalkannya. Empat, menyesali. Jangan lupa nih ya. Pertama ikhlas, kedua meninggalkan, ketiga menyesali, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Ini syarat diterima taubat, kembali pada orangnya. Adapun waktunya, dua waktu yang jangan sampai terlambat. Kapan itu? Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini syarat-syarat diterimanya taubat. Tapi kalau enggak terpenuhi, ya tentunya semua tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat-syarat yang disebutkan para ulama, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai apa? Masalah taubat. Disebutkan syarat-syaratnya di sana dan dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, itulah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Qala al-mufassirun asabahumullah walillahi wahdah ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u min ibadihi bi rahmatihi wa yu'adzibu man yasha'u bi 'adlihi wallahu ghafurun lidzunubi ibadihi rahimun bihim. Hanya milik Allah lah semata seluruh apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Allah Ta'ala mengampuni siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hambanya dengan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengadab siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dengan keadilannya. Dan Allah Ta'ala zat yang maha pengampun terhadap dosa-dosa hambanya dan zat yang maha penyayang terhadap mereka. Jadi jangan sampai barakallahu fikum kita patah semangat kemudian tidak segera bertobat Allah Ta'ala. Segera bertobat barakallahu fikum. Taubat itu jangan ditunda-tunda. Hilangkan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Kamu tobat nanti juga ngulangi lagi. Enggak usah tobat aja sudah. Kadang ada bisikan seperti itu. Setiap kali tobat ngulangi lagi. Sudah enggak usah tobatnya sudah. Tobatnya nanti kalau udah mau mati katanya. Ini bisikan syaitan yang terkutuk barakallahu fikum. Orang kalau mau tobat itu harus yakin, benar-benar berusaha, bertekad bulat 4 perkara tadi karena ikhlas. Kemudian meninggalkan, kemudian menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi tadi. Nah, itu harus ada. Kalau cuma tobat main-main jangan, berbahaya. Karena orang tobat itu kunci keberuntungan. Kok dibilang kok dibikin main-main, jangan. Harus serius. Paham ya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya taubat adalah kunci keberuntungan. Antum? Naam, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Taubat itu enggak ada ruginya barakallahu fikum, tapi taubat yang serius. Naam, taruhlah seandainya nanti terjatuh dalam kemaksiatan yang kedua kalinya, jangan patah semangat taubat. Paham ya? Karena kita berupaya, berusaha membentung, kemudian menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kalau terulang lagi, taubat lagi. Tapi ini bukan berarti jadikan mainannya. Maksudnya dia tetap berharap semoga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah. Nah, masalah taubat bukan perkara yang sepele, perkara yang besar. Nah, oleh karena itu jangan bermain-main dengan taubat. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Yang terakhir kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-130 dari surat Al-Imran dan ayat yang ke-131 dari surat Al-Imran dan ayat yang ke-132. Naam. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun." Artinya, wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan harta riba yang berlipat ganda. Ini bukan berarti kalau larangannya kalau berlipat ganda, enggak. Riba sendiri itu sudah dilarang. Kalau memakan harta riba berlipat ganda tambah parah keberadaannya. Karena dalam ayat yang lain sebutkan, paham ya? Bukan hanya ini aja ya, ini sekedar larangan yang berat. Dilarang memakan harta riba berlipat-lipat. Bukan berarti kalau cuma sedikit enggak masalah, enggak.
Enggak ada mafhum ke situ, enggak ada. Justru apa? Nah, barakallahu fikum, dijelaskan ayat yang lainnya, kalau sudah tahu itu adalah perkara riba, enggak boleh dia ngulangi lagi. Kalau ngulangi ancamannya apa? Allah Ta'ala akan menghukumnya. Nah, barakallahu fikum, ayatnya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Nah, jadi sumber awal mulanya itu Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang melakukan atau memakan harta riba. Dipermisalkan nanti di hari kiamat mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Antum tahu orang kesurupan? Ya kayak gitu udah. Paham ya? Berdirinya bagaimana? Ngeri. Yang jelas seperti itu. Sebabnya apa? Karena mereka memutarbalikkan fakta. Mengatakan jual beli itu seperti riba katanya. Nah, ini hati-hati. Padahal apa? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu riba. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah tahu hukumnya kemudian dia meninggalkan, alhamdulillah. Nah, itulah yang selamat. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau ngulangi sudah tahu hukumnya, kok ngulangi, mereka itu penduduk api neraka ancamannya, kekal di dalamnya. Kekal di sini ada dua kemungkinan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Karena pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar menurut ahli sunnati wal jamaah di neraka tidak kekal. Tapi kekal di sini maksudnya tinggal lama di neraka. Paham ya? Al-maqsu at-tawil, tinggal lama di neraka. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih untuk membantah orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan dan mengatakan kekal pelaku dosa besar. Paham itu maksudnya ya? Jadi kalau antum lihat dalam Al-Qur'an ancaman-ancaman mengenai mereka masuk neraka, kekal di dalamnya, padahal pelaku dosa besar maksudnya tinggal di neraka lama sampai kapan Allah Ta'ala kehendaki. Paham maksudnya ya? Nah, ada makna yang lain, kalau dia sampai meyakini halalnya riba, dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran dan kekal selama-lamanya. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wattaqun nar, dan jagalah diri kalian dari api neraka allati uiddatil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wa ati'ullaha war rasul, dan taatilah Allah dan Rasulnya. La'allakum turhamun, semoga kalian termasuk orang-orang yang disayangi. Kita lihat, qala al-mufassirun asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi. Perhatikan baik-baik ini. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, maksudnya beriman kepada Allah dan rasulnya. Naam. Dan mengamalkan syariatnya. Ihdzaru ar-riba. Perhatikan baik-baik ini. Hati-hati kalian dengan riba. Riba ini bukan perkara sepele. Seringnya orang-orang terjatuh kalau tidak berhati-hati. Apalagi sekarang terkenal dengan jual beli online. Jual beli online boleh, silahkan, halal, selama kalian bisa menghindari dua perkara. Di antaranya penipuan dan juga riba. Paham ya? Karena perkara ini tidak ada barokahnya sama sekali. Riba, penipuan. Kalau bisa menghilangkan ini silahkan tafadhal. Karena seringnya kalau kita nggak bisa terlepas dari ini, berbahaya sekali. Kelihatannya santai, tenang, untungnya banyak. Tapi ingat, riba enggak, nipu enggak, itu loh. Paham ya? Karena jual beli online ini belakangan saja. Dulu zaman Rasulullah jual beli apa? Offline. Iya enggak? Ya enggak, Pak Rahmat? Ya offline enggak? Offline. Enggak ada online-onlinean zaman waktu itu. Dan lebih selamat itu loh. Lebih selamat karena ketemu langsung, barang lihat, udah. Barter silahkan, enggak masalah kalau pada apa? Barang-barang yang tidak ada ribanya itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang jelas untuk masalah jual beli online tidak ada larangan selama bisa menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram tadi itu. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, barakallahu fikum, hati-hati kalian dengan riba bijami'i anwa'i, dengan seluruh jenis-jenisnya. Kenapa kok disebutkan dengan seluruh jenis-jenisnya? Karena riba itu bermacam-macam. Ada riba yang modelnya meminjamkan uang ke orang lain. Nah, barakallahu fikum, nanti kalau orang lain membalikan lebih daripada yang dia pinjamkan. Paham ya? Ada riba yang modelnya penguluran waktu. Maksudnya dia seharusnya tempo membayarnya tanggal sekian, karena terlambat kemudian dikasih penguluran, udah atau bayar nanti, tapi dinaikkan juga. Model-model macam-macam. Yang jelas itu semuanya diharamkan. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, kita lihat, wala ta'khudhu fil qard ziyadatan 'ala ru'usi amwalikum. Jangan sekali-kali kalian mengambil pada
pinjaman atau meminjamkan suatu barang pinjaman tambahan lebih daripada apa? Harta intinya. Maksudnya wa in qalat, walaupun sedikit. Maksudnya kalau kamu minjamkan 10.000, kembalikannya 10.000. Terlambat enggak usah ada denda sudah. 10.000 tetap. Paham ya? Itulah yang namanya pinjam syar'i. Tapi untuk saat ini wallahu alam, jujur-jujuran, terang-terangan, kalau bank-bank yang ada itu biasanya kalau minjamkan uang enggak mau kalau dikembalikan sama. Wallahu alam ya. Ini sebatas pengetahuan aja. Benar atau enggak kira-kira? Ahmad. Maksudnya mengembalikannya terus sama, misalkan minjam 5 juta, kembalikan 5 juta juga itu untuk saat ini ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Paham ya? Jarang sekali, kalaupun ada jarang sekali. Nah, oleh karena itu yang ada mungkin bank Ahlus Sunnah. Makanya bank-bank kita maksudnya manusia. Bank fulan, Ahlus Sunnah salah tahu hukumnya. Paham itu ya? Sehingga minjam 5 juta kembalikan 5 juta juga. Kalau mereka tidak, minjam 5 juta itu nanti mengembalikannya pada tempo sekian itu pun sudah dinaikkan, ada bunganya sedikit. Kalau tepat pada temponya. Kalau terlambat, mereka ngasih ulur waktu, yaudah tak tunda. Nah, nundanya itu pun dinaikkan lagi. Minjamnya 10 juta menjadi bisa 15 juta, 14 juta. Paham ya? Yang jelas bukan menolong sebenarnya, tapi memberatkan. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Kalau misalkan antum punya usaha, buka toko, buka warung, didatangi orang-orang yang Masya Allah pakainya rapi, kemudian bawa daftar gini, mau pinjam berapa Pak? Misalkan, semua jangan. Kalau modelnya seperti itu jangan. Paham ya? Kecuali antum berani, ini kita minjam 5 juta Pak, nanti kembalikan 5 juta juga ya. Gitu kalau mereka, oh ya enggak apa-apa, silakan enggak masalah. Syar'i, paham ya? Tapi kalau enggak jangan, hati-hati riba ini, hati-hati ya. Pemakan harta riba kena laknat. Yang memberi makan harta riba kena laknat. Sekretarisnya enggak selamat juga, kena laknat juga sekretarisnya. Bayangkan itu. Yang menyaksikan, ini menyaksikan, anak saksinya sudah kena juga, hati-hati. Paham ya? Nah, bagaimana sabda Rasulullah SAW? Wa katibah. Wa barakallahu fikum. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala melaknat akil riba, pemakan harta riba. Dan yang memberikan makan harta riba. Dan yang menyaksikan transaksi riba dan yang mencatat. Tukang parkirnya bagaimana Ibnu Umar? Dikhawatirkan enggak? Dikhawatirkan. Hati-hati itu ya. Hati-hati barakallahu, perkara riba enggak sepele ini ya. Karena tukang parkir otomatis yang gaji biasanya dari situ gitu loh. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Disebutkan di sini barakallahu fikum, fa kaifa idza kanat hadhihi ziyadah tatadha'af kullama hana mau'idu sadadid dain. Artinya terlebih lagi berbahayanya apabila tambahan ini dilipat gandakan itu loh. Tambahan yang asli aja sudah riba, apalagi dilipat gandakan lagi, paham ya? Minjam 5 juta, kembalikannya 5,5 juta itu dari riba, apalagi ketika sudah datang waktu pembayaran hutang kok dinaikkan lagi, tambah riba lagi. Berlipat ganda istilahnya gitu ya. Seperti itu bagaimana? Itu sangat disayangkan karena berbahaya sekali. Wattaqullaha biltizam syar'i. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan berpegang teguh dengan syariatnya, litafuzu fid dunya wal akhirah, agar kalian beruntung di dunia dan akhirat. Ingat baik-baik ya, Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran Karim masalah riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya bahwa wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Harta sisanya itu tinggalkan, bayangkan tuh. Ambil harta intimu, harta aslimu ambil kalau udah tahu. Misalkan menyimpan di bank 100 juta misalkan, sudah tahu, tobat, ambil harta intimu. Ribanya bagaimana bunganya? Tinggalkan atau sebagaimana sebutan para ulama, diserahkan ke masalihul amah, kepentingan umum, jalan raya, WC umum, jembatan, itu yang untuk umum. Jangan masjid. Masjid umum tapi masjid upayakan mencari yang halal. Paham ya? Masjid memang umum, kepentingan umum kaum muslimin, tapi nyari yang halal kalau masjid. Itu yang disebutkan para ulama. Adapun jalan raya, jembatan itu yang umum, fasilitas umum. Nah, itu untuk nyatahallas, untuk istilahnya apa? Berlepas diri saja, bukan sedekah. Misalkan antum ngambil harta riba tadi itu, bunganya ambil, antum sedekah kan enggak terima antum. Malah dikhawatirkan terkena apa? Ancaman laknat tadi. Ngasih makan harta riba. Tapi diserahkan ke masalihul amah, kepentingan umum tadi, WC umum, jalan raya, itu solusi yang terbaik, tapi bukan sedekah. Hanya untuk menghabiskan uang riba tadi itu. Apa maksudnya ya? Harta inti bagaimana? Milik antum, ambil harta intinya. Apa maksudnya ya?
Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kemudian apa setelah selanjutnya? Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, sudah tahu itu riba, sedikit pun enggak mau ninggalkan karena sudah terlanjur senang dengan bunga-bunga tadi itu. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Kumandangkanlah perperangan melawan Allah dan Rasulnya. Perangnya itu yang dilawan Allah dan Rasulnya, bayangkan. Berani enggak? Hati-hati. Paham ya? Hati-hati Allah dan Rasulnya. Kelihatannya tuh tenang gini, enggak berperang kok. Tapi ana yakin orang-orang yang suka makan harta riba itu kalau dia sadar, enggak tenang dia. Ini jangan-jangan wah bagaimana ya? Seperti walaupun gajinya banyak. Karena banyak yang kejadian-kejadian seperti itu dan alhamdulillah ada beberapa ikhwah yang tobat dari kerja di bank, dia ngaku, dulu anak kerja di bank gajinya itu Masya Allah banyak, tapi enggak tenang rasanya katanya. Bayangkan itu. Karena sudah tersentuh, tahu itu riba itu loh. Nah, barakallahu fi. Setelah itu ternyata dia keluar, alhamdulillah jualan Kentucky. Paham ya? Jualan Kentucky ya. Nah, barakallahu fikum, dia mengatakan walaupun ini jualan Kentucky alhamdulillah, walaupun hasilnya sedikit tapi tenang. Karena barokah barakallahu fikum, bayangkan itu. Menunjukkan peperangan itu terjadi loh. Peperangan terjadi, cuman kita enggak tahu. Karena peperangan bukan yang itu bayangkan pakai pedang itu bukan. Peperangan mungkin Allah Taala bikin mereka itu sempit dadanya, sempit ma'isyahnya, banyak pikiran. Karena kalau yang namanya campur baur dengan bank itu kalau hutang itu jangan tenang sudah. Karena hutang antum kalau enggak segera dibayar naik terus. Paham ya? Ujung-ujungnya apa? Rumah dijual, tanah dijual, istri pun ada yang dijual juga. Gara-gara apa? Hutang tadi. Allah musta'an. Yang jelas hati-hati ya. Hati-hati masalah pinjam meminjam tidak sembarangan. Naam. Berikutnya waj'alu li anfusikum wiqayatan bainakum wa bainan nar allati huyyatil kafirin. Jadikanlah antara dirimu dan antara jagalah diri-diri kalian. Nah, jadikanlah untuk diri-diri kalian wiqayah, sebuah tameng atau benteng antara kalian dan antara api neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Hati-hati. Wa atiullaha ayyuhal mu'minun, dan taatilah Allah wahai segenap kaum mukminin fima amarakum bih, terhadap perkara yang Allah telah perintahkan. Na'am minat ta'at, berupa ketaatan, wa fima nahakum anhu, dan juga pada perkara yang Allah Ta'ala larang dari kalian, min akli riba, dari memakan harta riba, wa ghairihi, dan yang selainnya min asya', wa ati'ur rasula, dan taatilah rasul, litarhamu, semoga atau agar kalian, nah barakallahu, liturhamu atau litarhamu, liturhamu, agar kalian disayangi, fala tu'adzabu, dan agar kalian tidak apa? Tidak disiksa. Nasallahu salamata fil afiyah fid dunya wal akhirah, nasallahu an yujannibana al fitan ma dhahara minha wa batan, walhamdulillahirabbil alamin.